Kak, saya mau tahu nih Kak, secara garis besar jurusan HI di UKSW ini seperti apa Kak? Jadi kalau kita di hubungan internasional itu kita akan diajarkan banyak hal gitu, memulai dari analisis studi kasus kayak yang sedang terjadi di dunia ini tuh baik secara nasional ataupun internasional. Kemudian kita akan diajarkan tentang ekonomi internasional, hukum internasional, politik internasional, sampai dengan kita praktek diplomasi seperti sidang PBB. Nah, kita juga akan diajarkan gimana sih menyusun dasar-dasar sebuah penelitian yang baik dan benar juga. Ini tuh akan selalu dibarengi dengan yang namanya praktek table manner atau tata cara makan, dan itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena guna mahasiswa hubungan internasional itu bisa belajar mempersiapkan diri untuk kedepannya gimana sih mempraktekkan table manner yang baik dan benar gitu. Itu sih Kak. Oke, jadi ternyata lebih kompleks gitu ya, dan selain teori-teori di kelas, ada juga praktikumnya gitu ya Kak ya, sampai ke table manner tadi ya. Iya, Oke, Kak, serunya di terus situ. nih Kak. Oke Kak, nanti boleh diceritain Kak tentang praktikumnya seperti apa gitu ya. Oke Kak, ini ada pertanyaan nih dari Ismesana, katanya, kalau di jurusan HI ini, apa kita wajib bisa bahasa Inggris? Wajib bahasa Inggris iya sebenarnya, tapi aku sendiri enggak, aku tuh paham bahasa Inggris, cuma untuk membalas orang ngomong bahasa Inggris itu masih belajar, masih tahap belajar. Tapi untuk basicnya setidaknya kita tahu gitu apa yang orang lain omongin itu kita tahu gitu loh. Karena biasanya dosen itu punya rujukan-rujukan buku yang selalu mengarahnya ke bahasa Inggris, dan itu udah nggak bisa diubah lagi gitu loh, maksudnya pasti kita berhubungan dengan bahasa-bahasa Inggris gitu. Oke, jadi bahasa Inggris ini jadi kayak kemampuan pendukung yang penting juga gitu ya, tapi nggak harus jago banget gitu ya. Iya, setidaknya paham dulu gitulah. Untuk jagonya kan itu bisa belajar gitu. Iya. Oke, sambil berproses di perkuliahan ya Kak ya pastinya. Benar-benar, iya. Oke Kak, terus dulu apa sih yang jadi alasan milih jurusan HI? Aduh, ceritanya panjang sebenarnya, aku singkat aja kali ya. Jadi kan waktu itu aku sebenarnya maunya di fakultas musik sebenarnya, karena lebih tertariknya di bidang musik. Cuma ketika konsultasi, ketika dialog sama orang tua, kemudian orang tua bilangnya, kamu yakin di musik nanti kalau udah lulus mau jadi apa gitu kan. Terus dialog lagi, terus kemudian papa juga itu kan suka baca berita, terus kayak sering diskusi, nih negara kita nih gini nih, politiknya gini gitu kan. Jadi akhirnya karena keseringan diskusi sama orang tua tentang berita-berita itu, jadinya akunya sendiri kayak wah tertarik nih di politiknya, pengen belajar gimana sih perpolitikan Indonesia, terus Indonesia dengan negara lain itu kayak apa gitu. Akhirnya karena ketertarikan itu ya udah milihnya hubungan internasional. Tapi waktu daftar di UKSW itu aku milihnya 2, hubungan internasional sama pariwisata. Nah, karena keterima dua-duanya itu kan dilema juga ya, karena keterima di 2 fakultas, jadinya diskusi lagi sama orang tua, kembali lagi diskusi sama orang tua, akhirnya fixin ya udah deh aku mau di hubungan internasional gitu. Oke, jadi banyak banget nih dukungan dari orang tua ya Kak Sally ya. Iya. Oke, nah Kak, selanjutnya aku mau nanya tentang mata kuliahnya nih Kak. Yang khas di HI itu apa? Kalau kita ngomongin mata kuliah ya, itu HI banyak banget yang kita pelajari. Aku aja dari semester 1 sampai semester 7 saat ini banyak banget yang dipelajari, tapi pasti kita akan mempelajari yang namanya teori internasional, itu udah pasti, politik, ekonomi politik internasional, humanitarian law, terus human security, diplomasi, gender, kita belajar multikulturalisme, terus daerah kawasan Asia Tenggara kita belajar juga, dan masih banyak lagi. Itu aja sih. Oke, yang paling menarik gitu ya buat Kak Sally sendiri mata kuliah apa?
Yang paling menarik banget nih, aduh susah juga nih. Sebenarnya yang paling menarik itu ada dua sih, diplomasi sama ekonomi politik internasional. Nah kalau diplomasi itu menariknya apa? Nah kalau diplomasi itu kita tuh akan mempelajari, kita akan praktek kayak gimana sih kita itu simulasi sidang PBB. Jadi kita akan mewakili negara apa. Misalnya kayak aku waktu semester berapa itu aku mewakili negara Amerika. Jadi emang posisinya kita itu harus benar-benar mewakili Amerika. Jadi kita harus jadi diplomat Amerika. Jadi harus tahu politik Amerika tuh kayak apa, kondisinya Amerika tuh saat ini apa, kerjasamanya tentang apa. Jadi praktek-praktek di situ dan biasanya praktek simulasi sidang PBB kayak begini tuh harus wajib banget menggunakan bahasa Inggris. Kita ngomong sama sesama temen itu harus gunain bahasa Inggris, dan pada saat itu kan basicnya aku kan belum bisa ya, tapi aku harus bisa gitu loh, harus mampu gitu. Terus apa ya? Jadi pas diplomasi ini kan misalnya diplomasi itu kan pasti akan dibarengi dengan table manner kan, table manner tata cara makan. Jadi setelah kita praktek simulasi sidang kayak gitu pasti ada yang namanya table manner gitu. Jadi kita tuh table mannernya diadain di hotel yang bagus lah di Salatiga gitu. Jadi kita ada table acara-acara makan, tata cara makannya gimana, pegang sendok tuh kayak gimana, duduknya harus kayak apa gitu. Jadi emang itu sih yang menariknya, enaknya di situ. Terus tadi ada yang namanya ekonomi politik internasional kan. Nah kita itu akan diajarkan mengenai bagaimana negara itu menambah kekayaannya. Jadi kita tuh akan membahas interaksi-interaksi yang dilakukan antar negara-negara politik internasional dan pasar internasional. Selain itu, politik ekonomi internasional juga akan membahas metode-metode untuk memperoleh kepentingan nasional atau negara. Nah, relasi interdependensinya, terus serta rezim-rezim internasionalnya, gitu sih Kak. Oke, pastinya menarik banget ya kuliah di HI ini ya. Sangat menarik sih. Oke, nah Kak, terus kalau tugas-tugasnya nih Kak, seperti apa sih Kak biasanya? Tugas utama ya, kalau tugas utama itu biasanya berkaitan, dosen itu sering ngasih kita tuh kayak buat makalah, bahkan buat jurnal gitu. Terus esai juga dibuat, terus kemudian tugas-tugasnya tentang critical review ya dari buku ataupun dari seminar yang berkaitan dengan hubungan internasional gitu. Itu yang paling khas sih, dan selalu di setiap semester ya pasti itu aja, kita buat makalah, kita buat paper, kita buat esai, buat critical review, nggak jauh-jauh dari itu. Oke, pastinya melatih daya analisis kita gitu ya Kak ya? Benar. Oke, nah terus Kak, kalau di HIUPS sendiri ada konsentrasi nggak Kak? Oh, di HIUPSW nggak ada konsentrasi, kita belajar semuanya. Oke, dari bareng-bareng gitu ya secara keseluruhan gitu ya? Benar. Kak, diceritain kuliah di HIUPS ini apakah kira-kira? Jalur masuknya ya? Suka-duka? Oh, suka-dukanya. Suka-dukanya itu ya karena tugas-tugasnya aja sih. Maksudnya kayak mereka itu dosen ngasih kita jurnal nih buat studi kasus tentang apa. Waktunya singkat banget gitu. Jadi kadang buat jurnal ya, waktunya cuma seminggu gitu. Kita harus cari tahu nih kasus-kasusnya yang terbaru, mau yang terbaru ataupun yang 10 tahun yang lalu gitu. Jadi kita harus benar-benar gercep lah. Gitu. Karena tenggat deadline ya, karena deadline-nya cuma seminggu kadang gitu, atau 2 minggu lah, paling lama 2 minggu sih. Kalau sukanya nih Kak, Sukanya karena dosen-dosen HI-nya kita itu apa ya, enak sih diajak diskusi ya, maksudnya ada kayak apa ya, dosennya kita tuh kayak kita manggil dosen itu nggak pakai Pak atau Bu, tapi kita panggilnya kakak gitu. Walaupun dosennya udah tua, tapi
kita tetap panggilnya kakak gitu. Jadi Dan diskusi sama mereka itu diskusi sama mereka di luar jam kuliah pun boleh gitu. Kita mau diskusi tentang ini nih, di mana misalnya di kafe atau di sekitaran kampus. Jadi nggak ada gap sih antara mahasiswa dengan dosennya gitu. Oke. Iya. Oke, jadi kerasanya terbuka dan enak banget buat diskusi sama dosennya gitu ya, Kak ya? Iya, benar-benar. Oke. Nah, Kak, ini tentang jalur masuk yang ada di UKSW ini apa aja, Kak? Jalur masuk di UKSW itu ada 2. Yang pertama jalur pemamik. Pemamik itu tanpa tes dan hanya menggunakan nilai rapot. Terus yang kedua yaitu jalur mandiri, di mana kita akan dites gitu. Nah, kalau di angkatannya aku sendiri, aku kan angkatan 18 ya, dan aku masuknya melalui jalur pemamik tanpa tes karena aku nggak mau repot gitu, nggak mau repot ngetes gitu kan. Jadi ya udah pakai jalur pemamik tanpa tes. Gitu sih, Kak. Kalau untuk informasi lebih lengkapnya, Kak, bisa diakses di mana, Kak, untuk ujian mandiri? Kalau yang aku tahu sekarang ya, itu kan mereka online ya, biasanya online sih. Online-nya itu kalian bisa langsung ke websitenya UKSW, yaitu admisi.uksw.edu. Jadi kalian bisa daftar langsung di sana, berkas-berkasnya bisa dimasukin lewat online gitu. Oke, jadi di admisi.uksw.edu gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut buat para camaba silakan diakses. Oke, Kak, terus kalau kuota penerimaan seangkatan tuh biasanya berapa orang, Kak? Kota kita nggak ada kota sih. Untuk HI itu harus 100 orang aja atau harus 50 orang aja, nggak ada sih, nggak terbatas. Justru semakin banyak sih semakin bagus sih menurutku ya. Bagaimana semakin bagus. Soalnya di angkatan 18 aku aja tuh yang masuk itu sekitar 120-an mahasiswa. Angkatan 2018. Jadi peluangnya terbuka juga gitu ya untuk teman-teman yang mau masuk ke HI-UKSW ya kalau gitu, Kak. Iya. Iya. Nah, Kak, terus selama kuliah dari 2018 gitu ya, pasti banyak banget nih pengalaman sama pelajaran yang udah didapat ya, Kak Celia. Nah, dari situ boleh ngasih tips nggak, Kak, ke para maba? Apa sih yang harus dilakuin, apa disiapin biar bisa survive di jurusan ini, Kak? Kalau tips-tips dari aku ya untuk maba, karena kuliah di hubungan internasional itu kan banyak berkaitan dengan analisis, terus berita, kemudian teori serta sejarah. Jadi diusahakanlah bagi para maba ini tuh untuk rajin-rajin membaca berita ya, baik di televisi, radio, koran, internet, ataupun di media-media lainnya. Terus kemudian harus juga menguasai teori-teori hubungan internasional. Kenapa harus menguasai teori-teori hubungan internasional ya? Karena itu wajib ya, menurutku wajib. Harus diingat dan dikuasai. Terus kemudian juga harus tahu tentang sejarah perang dunia gitu. Terus kemudian peristiwa-peristiwa penting apa sih yang ada di dalam sejarah perang dunia gitu. Karena banyak banget dosen-dosennya kita di HI-UKSW itu sering banget nanyain sejarah perang dunia gitu, kayak sejarah-sejarah penting lah gitu. Terus juga harus mengikuti berita-berita terbaru baik dalam negeri ataupun luar negeri. Terus kemudian yang hal paling penting itu jangan pernah nunda pekerjaan sih. Jangan pernah nunda tugas gitu, karena ya tugasnya kita aja buat paper, buat makalah, buat jurnal. Masa kita harus mengerjakan H-1. Itu nanti aku pernah ngerjain H-1 gitu. Itu benar-benar kelabakan banget. Nilainya juga anjlok. Jadi emang harus benar-benar persiapin lah kalau ada tugas tentang buat jurnal, buat makalah itu ya. Jangan ditunda-tunda, dicicil aja gitu. Oke, jadi mahasiswa HI itu harus up to date gitu ya, Kak, sama berita yang ada, sama jangan menunda tugas gitu ya. Nah, Kak, tahu aku kalau mahasiswa HI itu kayak kenal banget sama event yang namanya MUN ya, bener nggak, Kak? Oh ya, MUN. Boleh cerita itu apa?
Nah, MUN itu sama kayak simulasi sidang PBB sih. Jadi kan kemarin aku juga sempat ikut prakteknya ya. Maksudnya ikut nih, terus aku dapat negara Indonesia waktu itu. Berat sih sebenarnya megang negara sendiri kan soalnya. Terus ya kita praktek simulasi sidang. Misalnya kita isunya apa dulu nih? Misalnya isunya tentang kebakaran hutan. Nah, jadi Indonesia punya kebijakan apa tentang kebakaran hutan atau kasus-kasus kebakaran hutannya di Indonesia itu ada berapa gitu. Jadi itu sih yang kita bahas. Terus abis itu nanti kita buat namanya draft resolusi. Jadi resolusi apa nih? Kan kita kayak kalau di itu kan pasti ada yang namanya blok-blok gitu sih. Maksudnya oh aku dukung negara yang ini, oh aku sama negara yang misalnya negara A sama negara B satu pemikiran gitu. Terus negara ada yang pro dan kontranya gitu. Jadi lebih kayak sidang PBB yang simulasi gitu sih. Oke, jadi kayak mahasiswa itu benar-benar disimulasikan mewakili negara gitu ya. Iya, jadi kita tuh kayak bener-bener kayak jadi seorang diplomat gitu. Oke. Terus kerjanya Kak, juga diarahkan atau dididik untuk menjadi seorang diplomat. Nah, kalau lebih detailnya Kak, mungkin prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana Kak? Nah, kalau prospek kerja sepengetahuan saya ya sebagian besar alumni itu kebanyakan menjadi staf kementerian ya kayak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, serta juga ada juga yang kerja di KBRI. Terus ada juga nih yang sebagai dosen. Misalnya dosen dia fokusnya fokus apa misalnya dia jadi dosen terus fokusnya di ekonomi. Ya berarti dia mengajar di ekonomi internasionalnya kayak gitu. Terus sebenarnya prospek kerja hubungan internasional itu kan cenderung ke pemerintahan ya. Bahkan juga kita itu sebenarnya bisa juga jadi diplomat dan kalau ya emang basicnya kita untuk jadi diplomat sih, tapi kalau misalnya teman-teman mau bekerja jadi politikus juga bisa, terus jadi jurnalis juga bisa, konsultan internasional juga bisa, pebisnis internasional, peneliti, staf kedutaan itu juga bisa. Ternyata luas banget ya kayak untuk ya, prospek kerjanya luas. Oke, nah Kak, pertanyaan terakhir nih tentang rencana dan harapan Kak, boleh di-share? Jujur ya, maksudnya kalau aku sendiri, aku tuh maunya setelah lulus dari UKSW, aku tuh pengen bekerja di KBRI Indonesia. Nah, kalau misalnya nih dipercayakan, saya juga ingin jadi seorang diplomat gitu kan, atau duta besar. Tapi untuk rencana-rencana sekarang nih, aku lebih fokusin untuk cari untuk cari pengalaman lah, yang bisa meningkatkan soft skill serta hard skill gitu kan. Itu aja sih Kak. Oke, amin. Semoga terwujud dan dilancarkan ya kayak jalannya ya. Amin. Oke Kak, sebelum kita menutup live kali ini seru banget nih live sama Kak Sally, banyak banget informasi yang saya dapat tentang HI di UKSW khususnya. Nah, mungkin ada informasi tambahan atau closing statement dari Kak Sally, teman-teman, boleh Kak, silakan. Untuk ini aja ya, untuk calon-calon maba ya, jangan takut masuk hubungan internasional, karena misalnya kalau aku takut nih masuk hubungan internasional karena nggak bisa bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kan bisa dilatih, bisa diajar. Jadi kalau kalian tertarik masuk di hubungan internasional, lanjut aja, percaya aja pasti bisa kok. Gitu. Jadi jangan takut dulu ya kayak. Iya, dicoba dulu. Iya. Terima kasih banyak Kak Sally udah mau sharing dengan kita.